Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu materi 2, mengembangkan ide pokok menjadi sebuah tulisan atau paragraf. Nah, sebagaimana sudah kita laksanakan, bahwa dalam materi 1 kita sudah mempelajari tentang menentukan kalimat utama dan ide pokok. Untuk lebih memahaminya, nanti kalian bisa membaca kembali. Berikut ini akan Pak Guru sampaikan bagaimana proses mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf berdasarkan buku tema 1 teks bacaan halaman 36 yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Nah, ini adalah teks bacaannya, terdiri dari 5 paragraf. Paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang terakhir adalah paragraf kelima. Pada paragraf kelima ini ada hal yang membedakan dari yang lainnya. Ternyata pada paragraf kelima hanya terdiri dari 1 kalimat saja. Nah, untuk selanjutnya, sebagai contoh, kita tentukan paragraf 1. Paragraf 1 ini adalah Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Kita akan menentukan kalimat utamanya. Apa kalimat utamanya? Kalimat utamanya adalah Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Kemudian, apa ide pokoknya? Kita sudah membahas di materi 1. Ringkasannya dari kalimat utama, itulah ide pokok. Maka ide pokoknya di sini adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Kemudian kita contohkan lagi untuk paragraf yang kedua. Pada paragraf kedua, di sini bunyi kalimatnya adalah dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Nah, kita tentukan apa kalimat utama dari paragraf tersebut. Kalimat utamanya adalah dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, di situ kalimatnya kurang lengkap. Seharusnya berbunyi 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah ketinggian dataran rendah, yaitu 0 sampai 200 meter di permukaan laut. Nah, anak-anak, untuk paragraf ketiga, 4, dan 5 akan langsung saja nanti dituliskan supaya kita tidak terlalu lama untuk pembelajarannya, karena cara menentukan ide pokok sudah dibahas di materi 1. Nah, di sini tadi sudah dikatakan ide pokok dari paragraf 1 adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Paragraf 2, ide pokoknya ketinggian dataran rendah, yaitu
0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf 3, ide pokoknya, pantai merupakan dataran rendah. Paragraf 4, ketinggian dataran tinggi yaitu lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dan yang terakhir adalah paragraf kelima, yang tadi hanya terdiri dari satu kalimat. Berarti kalimat utamanya ya karena terdiri dari satu kalimat sudah jelas. Kalimat itulah yang menjadi kalimat utamanya. Nah, ide pokoknya berarti ringkasannya dari kalimat utama itu. Apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah jenis tumbuhan di dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, kita masuk kepada materinya. Ide pokok di atas itu bisa kita susun menjadi sebuah paragraf padu. Namun yang perlu kamu ketahui bahwa dalam penyusunan ide pokok itu menjadi paragraf padu, kita harus sesuaikan kalimatnya. Tidak hanya asal saja kita letakkan kalimat-kalimat tersebut, akan tetapi ada yang perlu kita ubah beberapa bunyi kalimatnya tanpa mengubah maknanya. Nah, bagaimana cara kita membuat kumpulan ide pokok itu menjadi sebuah paragraf yang padu? Yang pertama adalah kita lihat ini bunyi kalimatnya. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, dari kalimat pertama ini kita tambahkan ya, dari kalimat Indonesia adalah negara kepulauan, kita tambahkan menjadi Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki dataran rendah dan dataran tinggi. Boleh saja seperti itu. Kemudian kalimat yang kedua adalah pantai termasuk dataran rendah. Nah, ini mohon maaf di bagian ini ternyata kalimatnya bertumpuk ya. Tidak apa-apa. Kemudian kalimat yang selanjutnya adalah ketinggian dataran rendah yaitu 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, sedangkan dataran tinggi lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, itu ya anak-anak. Mohon maaf lagi, ternyata kalimat-kalimatnya kita temukan banyak yang bertumpuk seperti ini. Selanjutnya lagi, yang terakhir dari ide pokok jenis tumbuhan di dataran tinggi dan dataran rendah. Di dataran rendah kita bisa menuliskan menjadi ada berbagai jenis tumbuhan yang hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, itu anak-anak cara kita untuk menentukan atau menyusun kumpulan dari ide-ide pokok ini menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, untuk selanjutnya pada materi kedua menulis kesimpulan berdasarkan ide pokok. Khusus untuk materi 3 ini secara lengkap dapat kamu klik link pembelajarannya di grup kelas Adara. Nah, ini tidak akan Pak Guru sampaikan dalam video. Kenapa? Karena pokok bahasanya hampir mirip dengan materi yang kedua. Untuk lebih jelasnya nanti silakan kalian klik link pembelajarannya pada materi 2 dan materi ketiga. Baik ya anak-anak, cukup sekian dulu
materi pembahasan kita, materi kedua, dan dilanjutkan dengan materi ketiga yang dapat kamu lihat nanti pada link pembelajarannya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.